Acara selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Jazril. Kepada Ustaz Jazril, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, coba sebelumnya tidak ada yang bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidatina wa li talamidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Engkau lagi Maha Penyayang. Pada hari ini, hari Sabtu, kami berkumpul bersama-sama guru, siswa-siswi di SMA Negeri 1 Pasir Mokapas, tepatnya di lapangan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pasir Mokapas. Jadikanlah acara kami ini acara yang Engkau berkahi, acara yang Engkau ridhai dan mempunyai makna dan manfaat bagi kami, terutama bagi anak-anak kami, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasir Mokapas. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini pendidikan buat kami, khususnya buat anak-anak kami, calon ketua dan wakil ketua, agar mereka nantinya menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang disayangi oleh rakyatnya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersabar dalam menjalankan perintah-perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-larangan-Mu. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujib as-Sa'ilin, Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah siratan mustaqima. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, sekaligus pembukaan acara debat calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun 2025-2026 kepada Bapak Ahmadian SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Baik bapak-bapak, anak-anak sekalian, pada pagi hari yang cukup cerah ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya atas rahmat yang diberikan kepada kita semua, memberi cuaca yang baik sekali. Kemudian mari sama-sama kita berselawat kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama saya ucapkan mari kita hormati Bapak Guru, security, kemudian Bukit OSIS dan anak-anakku sekalian, yang mana pagi ini adalah begitu semangatnya dalam menjalankan atau melaksanakan demokrasi yang ada di SMA ini kita itu. Baik, Bapak yang mewakili dari kepala sekolah, sehingga kepala sekolah itu hadir pada hari ini, tetapi beliau ada urusan penting di luar kota Pekanbaru, maka beliau memilih kepada kami. Baiklah anak-anak sekalian, bahwa pada hari ini adalah hari rangkaian dari pelaksanaan demokrasi dalam arti pemilihan pemimpin di intra sekolah kita ini. Nah, yang mana jauh sebelumnya sudah dilaksanakan rangkaian-rangkaian atau tahapan-tahapan pelaksanaan demokrasi tersebut, dan hari ini itu adalah tahapan debat kandidat. Nah, jadi dalam proses pelaksanaan pemilihan OSIS ini adalah gambaran nanti di masyarakat, di negara, yang mana di negara kita ini proses pelaksanaan demokrasi itu termasuk dalam hal pemilihan presiden. Pemilihan presiden sebagai kepala negara dipilih langsung oleh rakyat dan dilaksanakan tahapan-tahapannya. Jauh sebelumnya sudah ada tahapan mulai dari pendataan dan sebagainya sampai hari pemilihan itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini gambaran dari pelaksanaan itu. Nah, jadi bagi kamu semua siswa siswi yang ada di SMA ini, semuanya punya hak untuk dipilih dan tentunya punya hak untuk memilih. Nah, kamu dalam hal pemilihan, katakanlah pemilihan umum karena dilakukan keseluruhan siswa, ini ada azas yang perlu dilaksanakan. Azas dalam pemilihan itu luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan ditambah dengan jujur dan adil. Jujur dalam pelaksanaan, adil ya, jujur dan adil itu dalam pelaksanaan tentunya kepada panitia pelaksananya itu. Nah, kalau di negara kita ada namanya komisi, ya, komisi pemilihan umum. Kalau di semuanya katakanlah panitia itu yang bekerja. Dan hak bagi kamu ini
memilih. Jadi jangan kamu sia-siakan hakmu itu. Ya, hak adalah sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang perlu kita miliki, itu hak. Jadi yang tidak hadir pada hari ini ideologi ini menyediakan hak. Ya. Nah, kemudian pelaksanaan pemilihan ini ada istilahnya minggu tenangnya. Kalau minggu tenangnya itu kalian nggak peduli tenang ya. Ada nonton. Saat tenang ya. Saat tenangnya itu tidak boleh kumpanya lagi, tidak boleh lobi-lobi sana lagi, sesuai dengan hati nurani. Menurut kamu ini yang pantas, ini yang tidak, yang pantas dipilih. Nah, kemudian ada 4 kandidat di sana. Inilah calon-calon pemimpin bangsa kita nanti di kemudian hari. Mari kita doakan untuk mereka. Nah, ini mulai mamah dari apa namanya lembaga pendidikan ini mulai melangkah jadi pemimpin. Yang mana jadi pemimpin? Pertama, tentunya kamu sudah siap untuk memimpin diri sendiri dulu. Yang pasti diri sendiri itu sudah harus kental dalam hal memimpin. Nah, baru kita dapat memimpin, ya tentunya akan lebih baik kalau kita dapat memimpin diri sendiri, ya orang lain ya tinggal mengikuti aja. Tapi kalau misalnya kita sendiri diri sendiri nggak bisa kita pimpin, ya kacau balau, ya coba beranang diri sendiri, ya mana orang mau mengikuti. Nah, dalam hal ini karakter kepemimpinan itu perlu ditaruh sebenarnya di dalam kepribadian karisma kepemimpinan itu. Jadi yang 4 kandidat ini punya karisma kepemimpinan. Tapi di antara 4 ini bagus semua. Ya, mereka miliki karisma kepemimpinan itu. Akan tetapi hari ini juga menentukan siapa yang duluan menjadi pemimpin, siapa yang di belakangan. Nah, bagi yang punya kesempatan untuk jadi pemimpin pada hari ini atas pilihan teman-temanmu, ya amanah amanah itu. Ya, laksanakan amanah itu sebaik-baiknya. Bayangkan 500 lebih temanmu mengamanahkan kepadamu untuk memimpin mereka, ya pegang amanah itu. Nah, kemudian ya yang lainnya yang belum berhasil, yang belum dapat amanah untuk jadi pemimpin, ya bersabar di kemudian hari mungkin ya akan diterima amanah itu. Ya, jadi kita laksanakanlah dengan secara demokrasi. Ya, laksanakan dengan demokrasi, tidak apa namanya kalau belum punya kesempatan, gak usah kecewanya selanjutnya. Ya, karena Tuhan menentukan, Tuhan itu memilih. Ya, siapa yang paling tepat, siapa yang terpilih, itulah apa namanya yang diridhoi Tuhan barangkali, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang belum punya kesempatan, ya dukung sepenuhnya. Ya, dukung sepenuhnya program-program OSIS kedepannya, ya tentunya tujuannya untuk memajukan pelaksanaan proses pendidikan di SMA ini. Ya tentunya haruslah kita dukung semua, ya bagi siswa dan juga bagi bapak ibu guru, ya dalam hal pelaksanaan demokrasi pada hari ini. Marilah kita sama-sama kita jalani, dan bagi anak-anak kami semua, tolong sebelum waktu pulangnya, ya jangan dulu pulang, itulah aturan mainnya. Ya sebelum ada panggilan untuk memilih, sabar dulu, jangan berebut-berebut. Nah, jadi tata cara aturan sudah diatur oleh panitia, ikuti tata cara dan aturan itu, pasti kita teratur. Itu yang paling penting. Terima kasih. Barangkali cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi pelaksanaan debat kandidat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada
Bapak Ahmadian selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasir Rimau Kapas. Selanjutnya, sebelum kita memasuki inti acara debat kita pada hari ini, kita akan memanggil keempat calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2025-2026. Langsung saja kita panggil keempat kandidat kita pada hari ini. Yang berurut kami panggil dari paslon nomor urut 1 dengan ketua OSIS Ayub Febrian dan wakil ketua OSIS Muhammad Al-Fajri. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, inilah dia calon paslon nomor urut 1, Muhammad Ayub dan Muhammad Al-Fajri. Selanjutnya, kita akan memanggil paslon nomor urut 2 dengan ketua OSIS Aldo Barreto dan wakil ketua OSIS Bisa Arika. Tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Selanjutnya kita panggil paslon dari nomor urut 3 dengan ketua OSIS Ardiansyah dan wakil ketua OSIS Jovi. Tepuk tangan yang meriah. Itu nah lambe itu, lambe udah. Tahu ya? Nah, aku udah pakai itu. Selanjutnya kita panggil dari paslon nomor urut terakhir, nomor urut 4 dengan ketua OSIS Muhammad Yusuf dan wakil ketua OSIS Muhammad Islam. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Inilah dia 4 paslon kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2025 dan 2026. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat kandidat. Kami persilakan untuk keempat paslon untuk duduk kembali di tempatnya.
Baik, acara selanjutnya. Sebelum memulai debat pada kali ini, saya, Khairunisa, akan membacakan peraturan debat yang akan dilaksanakan pada hari ini. Mohon didengarkan baik-baik. Adapun peraturan debat kita pada hari ini, yang pertama, setiap paslon yang ingin menyanggah jawaban dari paslon lain harus memberikan instruksi dan catatan. Nomor 2, setiap soal hanya diberikan waktu menjawab 1 menit. Saya ulangi, setiap soal berikan waktu menjawab selama 1 menit. 3, jika waktu jawaban telah habis, maka setiap paslon dilarang untuk melanjutkan jawabannya. Saya ulangi, jika waktu jawaban telah habis, maka setiap paslon dilarang untuk melanjutkan jawabannya. Keempat, setiap jawaban dari masing-masing paslon dilarang mengandung unsur sara atau yang berupa konflik pada sentimen identitas diri. Yang kelima, audiens debat dilarang keras menimbulkan kegaduhan di saat debat berlangsung. Oleh karena itu, terhadap peraturan tersebut dapat ditertibkan dan dapat dikerjakan. Baiklah, acara selanjutnya kami akan meminta para masing-masing kandidat untuk membacakan visi misi di depan para siswa dan siswi serta SMA Negeri 1 Pasir Limau Kapas. Kami meminta untuk paslon nomor urut 1 untuk membacakan visi dan misinya selama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Misi kami ialah menciptakan lingkungan sekolah harmonis, inovatif, dan berpotensi dengan menanamkan nilai-nilai pemimpin, kerjasama, dan tanggung jawab. Terima kasih. Adapun misi kami mengembangkan potensi siswa dalam bidang seni. Melalui standar seni akan kami buat ke depannya, mempertahankan kegiatan ekskul seperti pramuka dan olahraga, mengadakan program-program yang berhubung dengan lingkungan sekolah seperti penghijauan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam mengajar kebersihan, disiplin, dan tata tertib sekolah. 5. Mengadakan kegiatan yang mendukung pengembangan wawasan serta menimbulkan karakter setiap siswa. Mohon maaf, waktu habis. Silakan untuk memberikan mikrofonnya kepada paslon nomor urut 2. Baiklah, kami akan membacakan visi dan misi kami. Visi kami pertama adalah menjadikan organisasi siswa yang unggul, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, visi kami membangun komunitas siswa yang solid, berintegritas, dan berprestasi. Yang ketiga, visi kami meningkatkan kualitas kemasyarakatan di SMA Negeri 1 Pasir Limau Kapas. Adapun misi kami yang pertama ialah meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, membangun komunitas efektif antara siswa, guru, dan juga pihak sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang keempat, membuat kegiatan sekolah lebih menyenangkan dan bermakna. Dan yang kelima, mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 3. Baik, kami akan membacakan visi-misi kami. Kami memiliki visi menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien melalui pemimpinan yang visioner dan partisipatif. Yang kedua, mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang berwawasan luas, berpikir kritis, dan mampu menampung ide-ide dari siswa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mohon maaf. Kami memiliki misi yaitu 1. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam ekstrakurikuler untuk mengembangkan soft skill. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas mutu siswa melalui prestasi akademik maupun non akademik melalui berbagai kegiatan OSIS.
Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya pada paslon nomor urut 4. Baiklah, kami akan membacakan visi dan misi kami. Adanya visi kami adalah menjadikan siswa SMA Negeri 1 Batu Kapas menjadi siswa yang lebih disiplin, kreatif, dan berakhlak mulia. Mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Pasar Limau Kapas sebagai organisasi yang inspiratif, inovatif dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kebersamaan dan rasa tanggung jawab. Baiklah, misi kami adalah menjalin hubungan harmonis antara siswa, guru, dan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung, membudayakan sifat disiplin, toleransi, dan tanggung jawab sebagai dasar terciptanya siswa yang berkarakter, memberikan contoh yang terbaik untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Palika, dan tegas, sigap, tanggap dalam menyelesaikan setiap persoalan, serta menggalakkan kegiatan keagamaan dan ketakwaan siswa di lingkungan sekolah. Terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada keempat paslon kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan untuk panelis memberikan setidaknya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang bersifat umum kepada paslon atau keempat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kami mulai dari Bapak Ibu Guru. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oh iya, guru-guru. Baik, di sana tampaknya ada Bapak Ahmadian. Kami persilakan Bapak untuk berdiri. Baik, untuk keempat calon kandidat. Pertama, yang perlu tahu sama apa motivasi Anda sehingga Anda berusaha keras untuk menjadi ketua di internal sekolah kita ini atau ketua OSIS. Itu saja. Baik, kami minta kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmadian. Motivasi saya untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS adalah yaitu saya ingin membawa hubungan positif dan menciptakan lingkungan yang disiplin, nyaman, dan mendukung kreativitas siswa dengan kepemimpinan yang lebih baik, dan kami terus siap untuk bekerja demi kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan berikan untuk samping paslon nomor urut 2. Adapun motivasi kami mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS ialah karena kami percaya dan yakin bahwa kami memiliki kemampuan kepemimpinan yang dapat digunakan untuk mewakili siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pasar Limau Kapas dan dapat menjadi contoh atau teladan bagi mereka semua. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor. Baik, motivasi kami ingin menjadi ketua OSIS. Kami ingin menciptakan suasana yang lebih baik, ya tentunya menjadi inspiratif bagi siswa-siswa di lingkungan sekolah. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 4. Baik, sebelumnya terima kasih atas penjelasan guru yang telah bertanya. Baiklah, adapun motivasi kami untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS adalah kami yakin bahwa OSIS adalah wadah atau tempat untuk melatih jiwa kepemimpinan kita dan melatih public speaking kita untuk berbicara di depan orang banyak. Dan saya yakin bahwa OSIS adalah tempat untuk bisa kita menampung ide-ide dari kawan-kawan semua untuk bisa kami jalankan. Kepada kandidat calon, kami kembalikan tepuk tangan untuk keempat calon kandidat kita. Bagaimana Pak Ahmadian? Oke. Itu tadi pertanyaan dari guru. Selanjutnya kami beri satu kesempatan lagi untuk panelis siswa memberikan satu pertanyaan umum kepada keempat calon kandidat. Baik, di sana ada satu orang, boleh memperkenalkan
Baiklah, dari kelas 12 bertanya kepada setiap paslon dari setiap urut. Apa program unggulan yang kalian prioritaskan jika terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yosi. Silahkan keempat calon kandidat menjawab pertanyaan dari Yosi. Program andalan unggulan yang kali ini prioritaskan adalah mengembangkan kegiatan yang menarik dan relevan dengan minat siswa seperti kompetisi, ekskul, olahraga atau workshop. Ya, selanjutnya ke paslon nomor urut 2. Program unggulan ini adalah membantu siswa dalam kegiatan sekolah, contohnya ekstrakurikuler, kelas meeting, dan program 17 Agustus serta pentas seni. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke paslon nomor urut 3. Zat. Kami memiliki program unggulan yaitu meningkatkan keterlibatan siswa dalam ekstrakurikuler untuk pengembangan soft skill pada siswa SMA N 1 Pasien Mogapas. Baik, selanjutnya nomor urut 4. Baiklah, kami akan menunjukkan program kami. Program unggulan kami yang akan menjadi prioritas utama adalah gerakan siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia dengan melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan untuk membangun rasa kuat, rasa peduli dan meningkatkan keimanan siswa seperti kajian mingguan, bakti sosial dan aksi solidaritas untuk sesama. Ya, terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Berikan tepuk tangan untuk keempat calon kandidat. Baik, kita menuju ke acara selanjutnya, acara inti atau acara yang kita tunggu-tunggu, debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pasir Limau Kapas. Kami akan memberikan pertanyaan kepada para masing-masing kandidat dan kami berharap kalian mendengarkan dan menjawab juga dengan baik dan benar. Baik, kita mulai. Pertanyaan ditujukan untuk paslon nomor urut 1. Didengarkan baik-baik. Bagaimana Anda akan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah? Bagaimana Anda akan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah? Mohon untuk paslon nomor urut 1 dimulai dalam waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baiklah, terima kasih kepada MC karena mau bertanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi di sini saya akan membuat strategi untuk menjadi meningkatkan partisipasi siswa dan kegiatan, yaitu adalah mengembangkan kegiatan yang menarik. Contohnya mengembangkan kegiatan yang relevan dan minat dan kebutuhan siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Terima kasih. Baik, apakah paslon lain ada yang ingin menanggapi? Boleh disampaikan. Terima kasih. Baik, nomor urut 4 boleh berdiri. Baiklah, kami ingin bertanya kepada paslon nomor urut 01. Pertanyaannya adalah metode pembelajaran inovatif dan interaktif seperti apa yang akan kalian gunakan? Saya dijawab oleh nomor urut paslon nomor 1. Waktu hanya 1 menit. Baiklah, di sini saya akan jawab pertanyaan nomor paslon 04. Jadi metode pembelajaran inovatif dan interaktif yang kami maksud adalah dengan mengadakan diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek atau mengundang alumni untuk berbagi pengalaman
kami juga ingin pendekatan yang lebih menyenangkan seperti pembelajaran lewat permainan edukatif dan praktik langsung agar siswa merasa lebih terlibat dan tidak bosan. Jalan enggak? Langsung. Oke, bagaimana paslon nomor 4 setuju? Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kedua calon kandidat ini. Selanjutnya, tidak ada yang ingin menanggapi lagi? Pas? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini akan kami tujukan kepada pasangan nomor urut 04. Mohon didengarkan baik-baik. Apa langkah pertama yang akan kalian ambil setelah terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Saya ulangi. Apa langkah pertama yang akan kalian ambil setelah terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Silakan nomor urut 4 menjawab dengan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baiklah, langkah pertama yang akan kami ambil adalah kami akan melakukan evaluasi kerja secara lebih rinci bersama rekan-rekan anggota OSIS dan kepada pembina sekolah agar nanti kedepannya seluruh siswa dan agar program-program yang kami jalankan relevan dengan kebutuhan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasar Limau Kapas. Selain itu kami juga akan mengadakan diskusi dan mendengarkan aspirasi dari teman-teman semua bagaimana kedepannya apa kebutuhan sekolah kita gitu. Jadi langkah pertamanya adalah kami akan mengevaluasi program-program kami agar sejalan dan relatif untuk sekolah. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Apakah paslon yang lain ada yang ingin menanggapi? Silakan disampaikan. Baik, nomor urut 3 silakan berdiri. Bagaimana cara kalian menyusun prioritas kerja dan membentuk tim yang solid? Boleh nomor urut 4 menjawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari nomor urut 3. Kami akan memperintah program OSIS berdasarkan manfaatnya seperti mendukung kegiatan akademik, keagamaan, dan pengembangan peraturan siswa untuk membentuk tim yang solid. Kami akan memperhatikan komunikasi terbuka, pembagian tugas yang tepat, dan evaluasi rutin agar kerja OSIS lebih efektif. Ya, terima kasih paslon nomor urut 4. Kami bagaimana paslon nomor urut 3 setuju? Ya. Ada paslon lain yang ingin boleh, jika ada yang ingin menanggapi, tolong disampaikan. Oke, pas. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya pada calon nomor urut 4. Dengarkan baik-baik. Saya akan membacakan pertanyaan selama 2 kali dan tidak akan ada pengulangan lagi. Pertanyaannya kami tuju untuk paslon nomor urut 2. Dengarkan baik-baik. Apa langkah pertama yang akan kalian ambil setelah terpilih sebagai ketua? Mohon maaf, saya ulangi. Jika terjadi kegagalan pada program OSIS yang telah dibuat, apa dan bagaimana bentuk tanggung jawab kalian dalam menangani dan menyikapi hal tersebut? Saya ulangi. Jika terjadi kegagalan pada program OSIS yang telah dibuat, apa dan bagaimana bentuk tanggung jawab kalian dalam menangani dan menyikapi hal tersebut? Silakan paslon nomor urut 2 menjawab dalam 1 menit. Terima kasih Bapak MC dengan pertanyaan. Tanggung jawab kami terhadap program yang tidak berjalan, kami akan melakukan identifikasi akar permasalahan kenapa program OSIS tidak berjalan, dan kami akan melakukan perbaikan strategi untuk mencari solusi agar program tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan harapan atau diganti dengan program yang lain. Terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Apakah paslon lain ada yang ingin menanggapi? Silakan disampaikan. Baik, paslon nomor urut 1. Silakan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Kami ingin menanya pada paslon nomor 2, kenapa adanya strategi kalian untuk mencari solusi agar program kalian tetap berjalan?
dijawab. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1 dengan pertanyaan kami akan menanggapinya. Itu menjadi salah satu tanggung jawab kami dengan adanya kegagalan program OSIS yang tidak berjalan, sehingga kami melakukan perbaikan strategi untuk terlaksanakannya program tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS kita. Apakah paslon lain ada yang ingin menanggapi lagi? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya, pertanyaan terakhir akan kami tujukan untuk paslon nomor urut 3. Didengarkan baik-baik, saya hanya akan membacakan 2 kali tanpa pengulangan. Apa pandangan kamu tentang pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi seperti OSIS? Saya ulangi, apa pandangan kamu tentang pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi seperti OSIS? Silakan paslon nomor 3 dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari MC. Komunikasi yang baik adalah fondasi dari sebuah organisasi yang sukses, termasuk OSIS. Sama seperti bangunan yang kokoh, memiliki fondasi yang kuat. Begitu pula dengan OSIS. OSIS memerlukan komunikasi yang kuat untuk dapat berjalan dengan lancar mencapai tujuannya. Pertanyaan tadi, mengapa komunikasi itu sangat penting? Mungkin karena beberapa alasan. Salah satunya yaitu untuk koordinasi, di mana komunikasi yang jelas dapat memastikan setiap anggota tahu apa yang harus dilakukan dan dapat melakukannya. Ini juga dapat menghindari kebingungan dan kesalahan yang bisa menghambat suatu tujuan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Bagaimana paslon yang lain? Apa yang ada ingin menanggapi? Baik, paslon nomor urut 2 silakan berdiri. Saya akan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Jikalau Anda terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, bagaimana tanggapan Anda jikalau ada komunikasi yang tidak baik di dalam organisasi OSIS? Terima kasih. Baik, paslon nomor urut 3 silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 02. Bagaimana jika tidak terjadi komunikasi yang baik? Tentu kami mengerti bahwa saat ini kita sedang mengalami perbedaan pendapat. Mari kita duduk bersama-sama untuk mencari solusi terbaik. Di sini kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan organisasi ini. Mungkin dengan saling menghormati, saya yakin kita bisa mencari jalan keluarnya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Apakah ada yang menanggapi lagi? Oke, baik. Nomor urut 2 ingin menanggapi sekali lagi. Tepuk tangan dulu untuk paslon ini. Bagaimana cara Anda mengatasi jikalau ada perbedaan pendapat di dalam organisasi tersebut? Ya, silakan paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih atas tanggapan dari paslon 02. Jika ada perbedaan pendapat, tentu kami akan menciptakan suasana yang terbuka, saling menghormati, saling menghormati dan kita akan mencari titik temunya, di mana letak salahnya. Mungkin yang sudah diperjelaskan tadi, dengan saling menghargai, kita akan dapat mencari jalan keluarnya. Baik, terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih. Apakah paslon yang lain ada yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada. Tepuk tangan untuk keempat kandidat ini. Nah, itulah dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada keempat calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS ini. Kita dengarkan sama-sama tadi, dan itu adalah terakhir debat oleh paslon nomor urut 2. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir. Kami akan memberikan kesempatan kandidat untuk memberikan closing statement atau untuk kepada seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pasir Limau Kapas. Kalian boleh menyampaikan kepada mereka untuk bisa dan meyakinkan memilih kalian. Kami mulai dari pasangan nomor urut 01.
Ayo. Sekolah yang lebih baik dengan memilih pemimpin yang berdedikasi dan siap membawa perubahan positif. Gunakan hak pilih kalian dengan bijak dan dengan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang memiliki visi misi serta komitmen untuk kemajuan sekolah kita. Dan jangan lupa bahwa jawaban itu semua ada di nomor urut paslon bersama nomor 1 kita pasti bersatu. Ya, tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami minta closing statement dari paslon nomor urut 2. Silakan berdiri. Baiklah, closing statement kami adalah mari kita bersama-sama bergerak maju menuju masa depan SMA Negeri 1 Palika menjadi lebih baik dan cerah. Kami tidak hanya sebagai kandidat, tetapi kami solusi bagi kemajuan sekolah kita. Oleh karena itu, jangan lupa coblos nomor 2. Ya, silakan ada yang disampaikan lagi. Baiklah, ini waktu yang tepat untuk saya sampaikan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jangan takut jatuh karena yang tidak pernah belajarlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal karena yang tidak pernah gagal adalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya, tapi percayalah orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus menerus bangkit tanpa sedikit pun ingin kata menyerah sampai akhirnya mereka berhasil. Iya, luar biasa, tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya kembali ke paslon nomor urut 3. Silakan berikan closing statement-nya. Terima kasih. Closing statement dari kami yaitu jangan ragu, jangan bimbang pilihan kalian menentukan masa depan sekolah kita. Pilih nomor 3 untuk pemimpin yang bereaksi nyata, karena bersama nomor 3 kita bisa. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 4, silakan berikan closing statement-nya. Baiklah, terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Kami percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dengan dukungan kalian, kami siap melangkah bersama untuk membuat SMA Negeri 1 Palika lebih baik, lebih kreatif, dan lebih berprestasi. Kalau hati tenang, langkah pun mantap. Sekolah jaya, siswa pun hebat. Jangan ragu, jangan salah tap. Nomor 4 itu pilihan tepat. Ada satu lagi. Ya, boleh. Pagi hari minum jamu, biar sehat sepanjang waktu. Nomor 4 siap maju untuk sekolah yang bermutu. Itulah kata-kata penutup atau closing statement dari 4 masing-masing kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada 4 calon kandidat. Tepuk tangan sekali lagi untuk 4 calon kandidat kita. Baiklah, itulah keseluruhan acara inti kita pada hari ini. Kita sudah melihat dan mendengarkan penyampaian dari visi-misi dari masing-masing paslon, dan kita sudah mendengar juga tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan debat yang sudah dijawab oleh mereka. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa untuk tentukan hak suara Anda memilih pemimpin atau calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pasir Limau Kapas periode tahun 2025-2026. Saya Khairunisa selaku MC dan moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahap pemilihan itu teknisnya seperti ini. Setelah ini yang Bapak bubarkan, Bapak kasih waktu selama 15 menit untuk kalian ke kantin.
Nah, ini 15 menit Bapak kasih waktu ya. 15 menit ke kantin. Terus setelah itu kembali ke kelasnya masing-masing. Instruksinya nanti panitia akan jemput kalian nanti ke kelas, membawa ke TPS. Biar tak pecah-pecah nanti kita ya. Setelah itu nanti kamu pemilihan. Setelah selesai pemilihan, kamu bolehlah kalau mau ke kantin, mau bersantai-santai boleh. Paham? Nah, demokrasi ini marilah kita bersama-sama, ini namanya pesta demokrasi. Hargai dan hormati, saling menghargai, ya. Jangan ada cekcok dengan instruksi dari Bapak. Paham? Nah, satu lagi yang terakhir, untuk pemilihan dengarkan yang di belakang. Tuh, Reza. Dengarkan. Jadi iya. Nah, nanti pas pemilihan pertama kamu daftar, ya kan? Setelah daftar, nama kamu nanti dipanggil, kamu akan diberikan surat suara. Nah, surat suara itu kamu bawa nanti ke bilik. Nah, setelah bilik, kamu bukalah surat suara tersebut. Setelah kamu buka, kamu taruhlah nantinya di atas busa. Baru kamu coblos, pilihlah antara 1, 2, 3, 4. Pilih salah satunya. Antara coblos dan tempatnya dibatal. Salah satu 4 pasangan ini kamu pilih. Paham? Paham ya? Jangan nanti ada tempatnya dicoblos. Nampak beberapa yang di situ, ya? Atau nanti taruhnya fotonya bawah, busanya di atas. Itu salah tuh. Busanya baru gambar tadi, baru dicoblos. Paham? Paham betul. Kalau sudah paham, Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Setelah itu silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Kedua, untuk pemilihan pertama kelasnya, kelas yang dipakai seperti kelas 12-4, nanti hari ini mau pilih. Yang tunggu depan kelas nanti ya. Terus kelas 10-2, gitu. Kalau untuk itu, untuk kelas 11, kelas 11-1. Paham? Oke. Sekian dari ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jalan, tempat selesai 15 menit dari sekarang. Jangan. Lari dong. Jangan. Mana tuh? Oh, jangan bodoh. Gara-gara kau nang lambit cair. Capek kan? Pak, Iko posting selama 30 hari atau jadi reels? Jadi reels atau posting 30 hari? Itu udah selesai kan ya?